Insyaallah nasta'inu billah, hari ini kita akan mulai belajar tentang adab-adab penuntut ilmu. Dan selayaknya adab harus kita miliki untuk menuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu tanpa adab, maka itu bisa menjadikan ilmu seseorang tidak barakah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, kata beliau, kami mempelajari adab selama 30 tahun. Sementara kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Berarti Imam Ibnul Mubarak, beliau lebih lama mempelajari adab thalabul ilmi, adab bagaimana menuntut ilmu, daripada beliau mempelajari ilmu itu sendiri. Subhanallah, jadi 30 tahun belajar adab, baru belajar adabnya 30 tahun, 20 tahun belajar ilmu. Dan Imam Malik rahimahullah, beliau pernah bercerita, kata beliau, aku berkata kepada ibuku, aku akan pergi belajar. Maka ibu Imam Malik mengatakan, wahai anakku, kemarilah, pakailah ilmu dan pakailah mismarah, ya, suatu jenis pakaian yang memang diperuntukkan biasanya orang-orang Timur Tengah itu kalau mau menuntut ilmu itu pakai pakaian khusus ya untuk menuntut ilmu. Dan ibuku, kata Imam Malik, meletakkan peci di kepalaku, kemudian memakaikan sorban di atas peci itu, dan ibuku berkata, wahai anakku, sekarang pergilah belajar dan pergilah ke Rabi'ah. Pelajarilah adab dari Rabi'ah sebelum engkau pelajari ilmunya. Masya Allah. Dan kita tahu teman-teman, Imam Malik saat ini ya, kita tahu beliau adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Malik, Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa. Begitu banyak orang-orang membutuhkan ilmu dari Imam Malik, duduk di majlisnya Imam Malik, dan Allah memberikan keberkahan kepada Imam Malik. Tak heran karena ibunya mengajarkan, memerintahkan Imam Malik untuk belajar adab terlebih dahulu daripada ilmu dari guru Imam Malik, yaitu Rabi'ah. Kemudian Imam Malik juga pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy. Beliau mengatakan, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Karena ini sangat-sangat penting. Dalam belajar adabnya, para ulama rahimahumullah, mereka banyak sekali ketika tahu bahwasanya adab itu sangat penting untuk dimiliki oleh para thalabul ilmi, maka para ulama banyak sekali menulis tulisan-tulisan, membahas tulisan-tulisan, bahkan menjadi sebuah buku yang khusus hanya membahas tentang adab sebelum mempelajari ilmu. Subhanallah teman-teman. Jadi ilmu yang kita pelajari itu bukan hanya menjadi hiasan semata, bukan hanya ditumpuk, melainkan kalau seseorang sudah belajar adab dalam belajar ilmu, maka niscaya Allah akan memberikan kebarokahannya di dalam menuntut ilmu. Bahkan Hasan bin Ismail, teman-teman, beliau pernah mengatakan, kata beliau, aku mendengar ayahku berkata, ya, yang mana beliau duduk ya, ketika itu beliau lihat di majlis Imam Ahmad, ya, subhanallah, merinding ya. Coba dibayangkan, di majlis Imam Ahmad kala itu ada sekitar 5.000 orang yang menuntut ilmu di majlisnya Imam Ahmad. Dan subhanallah, Imam Ahmad adalah seorang ulama yang sangat luar biasa ilmunya ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam 4 madhab itu luar biasa ilmunya, Masya Allah. Yang duduk di majlisnya Imam Ahmad itu sekitar 5.000 orang. Dan kurang dari 500 orang menulis. Sementara yang lain, yaitu berapa? 4.500 mempelajari adab dan perilaku yang baik dari majlis Imam Ahmad. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman nanti bisa monggo merujuk ya, kalau pengen lihat bagaimana adabnya para ulama di dalam belajar menuntut ilmu, teman-teman bisa merujuk kembali ke kitab-kitab para ulama. Di antaranya ada Hilyah Aulia, ya, Hilyah al-Aulia karya Al-Hafidz Abu Nuaim. Bagus bukunya, silahkan nanti dibaca lagi, atau Mausu'ah Khutab al-Mimbar, atau Hilyatu Alim al-Muta'allim, ya, wal Bulghatu Talib wal Muta'allim, atau yang sudah ada terjemahannya sepertinya ada yang Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum.
Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Ini juga bagus bukunya. Nanti monggo dilihat ya, dipelajari lagi, dan masih banyak lagi buku-buku para ulama yang membahas tentang adab bertolabul ilmi. Taib. Kemudian yang kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab yang semestinya kita ketahui, dan insya Allah ini akan menjadi silsilah sendiri ya, adab thalabul ilmi insya Allah akan menjadi silsilah sendiri untuk kita belajar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Di antara adab dalam menuntut ilmu, di antaranya teman-teman, yang pertama poin yang harus kita perhatikan adalah ikhlas ya. Artinya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita beribadah, maka hal ini harus tertanam di dalam jiwa kita. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada para sahabatnya ya tentang masalah adab dalam menuntut ilmu, yaitu bab ikhlas, beliau sangat-sangat perhatian kepada para sahabatnya, memberikan perhatian yang besar ya untuk mendidik dan mensucikan jiwa para sahabatnya. Subhanallah, dan tak heran kalau dari kalangan para sahabat kita dapatkan ilmu-ilmu mereka sangat-sangat luar biasa. Allah berikan keberkahan karena ilmu para sahabat mereka hiasi dengan adab yang mendatangkan banyak manfaat. Bahkan bukan hanya para sahabat, tetapi para salafus salih ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga sangat-sangat memperhatikan dalam bab niat, membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati mereka. Mereka meluruskan niat mereka kembali. Untuk apa mereka belajar? Untuk apa mereka menuntut ilmu? Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita harus meluruskan niat kita. Kita harus meluruskan niat kita di dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu ketika kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan bagi siapapun yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bahkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah, ini janji Allah. Allah tidak mengingkari janjinya. Maka barang siapa yang dia menuntut ilmu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah angkat derajatnya. Dan ini menunjukkan keutamaan yang sangat-sangat besar. Subhanallah. Baik Allah angkat ya secara maknawi ya derajatnya di dunia, maupun secara hissi ya, yang mana Allah angkat derajatnya di akhirat dengan meninggikan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk meluruskan niat, perlu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu kepadaku. Masya Allah. Jadi ini doa ini teman-teman yang semestinya kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika seseorang sudah meluruskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bukakan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan jalannya. Kita tahu ada sebuah hadis yang mana ini hadisnya populer ya, insya Allah teman-teman sudah hafal. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Barang siapa di antara kita yang mencari ilmu, maka salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu cita-cita kita teman-teman semuanya adalah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya
untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, di antara jalannya adalah mencari ilmu dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis selanjutnya masih lanjutan, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat, yang mana malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Seorang penuntut ilmu yang mengharapkan wajah Allah, maka di antara bonusnya adalah seluruh makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang sedang belajar. Masya Allah. Bahkan nih, ikan-ikan yang saat ini berada di laut, wal hitan fi jawfil ma', ikan-ikan makhluk Allah yang luar biasa indahnya kalau kita menyelam laut ya, mereka mendoakan kita para thalabul ilmi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa innal fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang rajin beribadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, melainkan apa yang Rasulullah dan para nabi lainnya mewariskan kepada umatnya. Innama warasul ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa mengambil warisan itu, berarti ia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Allahu Akbar. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk meluruskan niat kita. Karena kita tahu kalau kita meluruskan niat hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemanfaatan di dalam ilmu-ilmu kita ya. Bahkan ilmu yang bermanfaat itu akan bisa membawa yang punya ilmu tersebut ya, walaupun sudah terbujur kaku di kubur, maka ilmu yang ia manfaatkan, ilmu yang ia sebarkan itu akan menjadi ilmu yang sedekah, akan menjadi amal jariah baginya. Masya Allah. Jadi mulai hari ini mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ketika kita mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki niat kita, tanya dalam diri kita masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu semuanya surga yang kita dambakan. Bahkan tak heran teman-teman, ada ancaman yang sangat luar biasa di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullahi azza wa jal. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang ia cari untuk mencari, yang seharusnya ia niatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya ya. Namun ia mempelajarinya untuk mendapatkan keuntungan dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga pada hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Surga yang memiliki bau harum dari jarak sekian dan sekian saja tidak bisa tercium bagi orang-orang yang tidak meniatkan mencari ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya untuk Allah, bukan hanya untuk ijazah, melainkan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keberkahan ilmu apabila kita sudah meniatkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya menutup majlis kali ini, izinkan saya sampaikan perkataan yang telah disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, ma'alaztu syai'an ashadda alayya min niyati
Tidak ada suatu perkara yang paling berat bagiku, kata Sufyan, daripada meluruskan niatku. Innaha taqallubu alayya. Karena niat itu berubah-ubah dalam hatiku. Maka perlu bagi kita untuk meluruskan niat kembali. Kalau ada godaan syaitanir rajim menggoda kita, wah, menuntut ilmu untuk mencari popularitas, menuntut ilmu agar misalnya dikatakan sebagai orang yang pintar dan lain sebagainya, wal'iyadzubillah, maka kita luruskan kembali niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.